Meski divonis bebas, kuasa hukum Supriyani sebut putusan belum inkrah. Guru Supriyani divonis bebas PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat pembacaan vonis dugaan tindak pidana kekerasan fisik Guru Supriyani ke siswanya. Dalam perkara ini, Supriyani dituduh telah melakukan penganiayaan murid SD kelas 1 berinisial D yang juga anak polisi, Aibda Wibowo Hashim, dan istri Nur Fitriana. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kata Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, tambah Stevi. Usai vonis tersebut, kuasa hukum Supriyani, yakni Andri Darmawan menyatakan kalau putusan tersebut belum inkrah. Putusan ini belum inkrah. Masih ada kesempatan diberi waktu 7 hari. Apakah ada upaya hukum dari jaksa atau tidak? Ujarnya. Menurut Andri pihaknya bakal bersikap jika ada upaya lain yang dilakukan jaksa dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nanti setelah itu baru kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ujarnya. Menjelang sidang, selain kuasa hukum, Supriyani turut didampingi 3 orang pengurus PGRI Sultra. Nampak Supriyani datang ke PN Andulo memakai jilbab hitam, dengan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia. Diketahui, sidang pembacaan vonis Guru Supriyani berlangsung sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Guru Supriyani divonis bebas, terbukti tidak bersalah. Guru honorer SD Negeri 4 Baito, Supriyani dinyatakan bebas dari kasus dugaan kekerasan terhadap muridnya pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Supriyani dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya. Seperti diketahui, Supriyani sebelumnya didakwa menganiaya siswa di dalam kelas hingga mengalami memar. Atas vonis tersebut, sebelumnya Supriyani banjir dukungan dari masyarakat, komunitas hingga perkumpulan lainnya yang menuntut Supriyani dibebaskan karena tidak bersalah. Kini Supriyani bisa menghirup udara segar setelah menjalani proses hukum yang cukup lama. Dengan sidang vonis yang dibacakan Majelis Hakim PN Andulo yang diketuai Stevi Rosano serta 2 hakim anggota, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Guru Supriyani didakwa atas tuduhan aniaya murid yang juga anak polisi, Aibda WH, dan istri FN. Ayah korban juga menjabat Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Berdasarkan pantauan tribunnews.ultra.com, Guru Supriyani tampak hadir dan duduk di kursi terdakwa di ruang sidang Kartika PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sosok guru honorer tersebut tampak mengenakan batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, berwarna putih dan hitam. Dengan atasan jilbab berwarna hitam, senada dengan warna rok panjang yang dikenakannya. Guru Supriyani didampingi tim kuasa hukumnya yang dipimpin Andri Darmawan, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH Hami Sultra. Hadir pula di ruang persidangan, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, serta sejumlah pengurus dan anggota PGRI. Sementara, pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, Ujang Sutisna, yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kajari Konsel. Selain itu, Pelaksana Harian Kepala Seksi Pidana Umum atau Kasipidum Kejari Konsel, Bustanil Najamuddin Arifin. Sidang yang dipimpin Stevi Rosano didampingi 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo, pun sudah berlangsung. Majelis hakim pun secara bergantian membacakan pertimbangan hukum sebelum menyampaikan amar putusan atau vonis. Guru Supriyani akui tak dendam meski dilaporkan Aibda WH. Terlanjur pengacara menggebu-gebu laporkan balik Aibda WH. Guru Supriyani malah mengaku tak memiliki dendam. Seperti diketahui, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan,
Sebelumnya sempat menggebu-gebu bakal melaporkan balik Aibda WH. Bahkan, pihak-pihak lain yang ikut menjerumuskan Supriyani ke dalam kasus pidana bakal dituntut balik. Namun, guru Supriyani baru-baru ini justru memberikan pernyataan lain. Supriyani mengungkapkan dirinya tak menyimpan dendam dengan keluarga Aibda WH menuduhnya memukuli anak mereka. Ia juga meminta hubungan keluarganya dengan Aibda WH tetap terjalin seperti dulu usai kasus ini selesai di persidangan. Kalau saya tidak ada dendam ya, dan saya harapkan untuk kedepannya tidak ada dendam di antara keluarga saya dengan keluarga Pak Bowo. Aibda WH, ungkapnya saat ditemui Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Mudah-mudahan kita tetap menjalin hubungan kekeluargaan seperti biasanya, lanjut Supriyani. Sementara itu, PN Andulo mengagendakan pembacaan putusan Majelis Hakim atas dakwaan perkara yang menjerat Supriyani pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 atau bertepatan di HAT PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Supriyani mengaku tak ada persiapan khusus dirinya dan keluarga menjelang sidang putusan. Kalau persiapan khusus tidak ada ya karena keluarga masih di kampung di Konsel. Sementara saya di Kendari bersama pengacara, ujarnya. Namun, dia berharap majelis hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi dirinya dan vonis bebas tanpa syarat. Persiapan saya tidak ada, intinya saya berdoa mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Itu saja, tutur Supriyani. Sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kami akan melakukan langkah-langkah, misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik. Ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Ke depan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Kami akan tuntutan orang tua korban yang membuat laporan palsu, kasus penganiayaan, imbu dia. Harus adillah karena Ibu Supriyani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar. Berapa tertekan kemudian sempat ditahan, tegasnya Andri. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Bu Supriyani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat dirinya saja, tapi berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzalimi Ibu Supriyani, tegas Andri.